Nggak usah nunggu siapa lagi. Oke. Kurata Yuk, karabashi ya, karabat. tirabashi kadararaka shindere kata. Karabashi karata karabashi kedede. Kureta pata shindere kadara. Karabashi kedede. Kira lapakashi. Karabashi Kami kedede. mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami membangun mezbah di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, pertolongan kami, Engkaulah Tuhan, gunung batu kami. Amin. Tuhan, firman-Mu berkata, kemana kami harus berlari untuk mencari. Kecuali kepada nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Nama Tuhan yang tidak pernah menjadi goncangan. Nama Tuhan yang menjadi kekuatan. Amin. Pagi ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Segala sesuatu di muka bumi boleh digoncangkan, tapi hanya Engkau yang tidak tergoncangkan. Amin. Karena kami boleh datang dengan keberanian menghadap tata kasih karunia. Karena kami percaya bahwa gunung batu yang kami datangin adalah gunung batu yang kokoh, yang teguh, yang tidak pernah gagal. Biar pagi ini Tuhan, saat kami mendatangi Engkau, kami boleh membangun mezbah yang menyenangkan hati-Mu. Yang Amin. boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebab apa yang kami boleh persembahkan pagi hari ini adalah karena lahir dari hati kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan semua waktu ini Tuhan dari awal sampai akhir hanya bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Amin. Amin. Thank you. oh, kayaraman. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu,
selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang kami mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Ini kerinduan setiap hati kami, Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mulai dari hati kita berkata, yang kami rindukan, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, kami menyembah. Kau segalanya, Jesus, Kau yang terbaik, Kau segalanya. Your name is beautiful. Hallelujah. You are good, you are good, you are so good. Hallelujah.
haleluya. Yesus, kami menyembah, kami menyembah. Biar setiap pujian syukur kami naik sampai ke tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Pagi ini Kau yang ditinggikan, pagi ini Kau yang dimuliakan. Hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, biar kami mengalami berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Haleluya. Kuasa-Mu yang tak terbatas bekerja pagi ini. Kau segalanya, Kau kekuatan dan perisai kami. Haleluya. Oh, kekuatan Yesus, kami panggil nama-Mu Yesus. Oh, sungguh berarti. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebab Kau kekuatan dan perisai kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, Yesus.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya, lebih dari semuanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dari semua, lebih dari segalanya, hanya Kau Tuhan. Hallelujah, lebih dari semuanya. You are more than enough. You are more than enough, Jesus. You are enough for me. Haleluya, Kau hadir, Kau hadir, Kau hadir, Kau hadir. Kerajaanmu terbuka, kerajaanmu hadir di tempat kami Tuhan. Kerajaanmu nyata. Yesus, 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 Yesus. Kami menyembah, kami tinggikan, kami agungkan, sebab Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Tidak ada yang seperti Kau, tidak ada yang seperti Kau. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau perkasa, Engkau ajaib, Kau luar biasa. Haleluya. Lebih dari segalanya. Haleluya.
Kau hadir, kau hadir. Haleluya. Kaulah jalan, Kaulah terang dalam kegelapan. Kau yang membuat mujizat, Kau pembuat jalan. You are here, walking in His place. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Running away. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Making miracles. Making miracles. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Healing every heart. Healing every heart. I worship you. I worship. Oh, you are here. You are here. Turning life around. Turning life around. I worship you. I worship. Oh, you are here. You are here. Mending every heart. Mending every heart. I worship you. I worship. Oh, we call you waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see you walking,
Even when I can feel it to walking, you never stop walking. You never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I can feel it, you walking. You never stop walking. You never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I can feel it, you walking. You never stop walking. You never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I can feel it, you walking. You never stop walking. You never stop walking. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We declare you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time, we declare you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, you are my maker. Oh, hallelujah. That is who you are. Terima kasih Tuhan, Kaulah jalan, Kau pembuat jalan, Kau pembuat keajaiban, Kau terang dalam kegelapan. Itulah Engkau Yesus yang kami sembah. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat sapaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh hadir bersama kami di ruangan pribadi kami masing-masing. Kau yang menemani kami, bahkan Kau yang ada di dalam kami pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu. Biar terus Engkau bekerja lebih dahsyat dan lebih ajaib lagi Tuhan. Ruangan tidak dapat membatasi kami untuk kami dapat berjumpa dengan Engkau. Keadaan situasi apapun. Kalau gereja boleh tutup secara fisik, namun gereja kami pribadi-pribadi ini adalah gereja-gereja Tuhan. Kami semuanya datang menyembah sebagai gereja-gereja-Mu Tuhan. Biar penyembahan setiap pujian kami itu semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang terbaik yang sudah ikut turut bergabung dalam pertemuan Zoom ini Tuhan. Kau yang membuat perjalanan kami menjadi perjalanan yang ajaib karena Engkau bersama kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan untuk dapat menyampaikan isi hati pagi hari ini. Memberkati Burut, hikmat, pengertian, pewahyuan yang daripada surga itu akan mengurapi hamba-Mu sehingga apapun yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu dan itu akan memerdekakan setiap umat-umat yang mendengar dan hidup kami akan menjadi dewasa sehingga kami lebih lagi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dalam satu nama-Mu yang ajaib kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bu mic-nya bisa di. Ya. Oke, thank you. Ya,
Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi sama semua teman-teman ya di Zoom. Tadi sebelum sempat kita mulai, saya sempat ngobrol dengan Tante Maria. Dan ada satu hal yang mungkin saya mau sharingkan sebentar sebelum kita lebih dalam lagi dengan firman Tuhan. Saudara, memang beberapa waktu kemarin, saya sudah terhitung 4 bulan di Australia, mau memasuki bulan kelima ya, sebentar lagi sudah 5 bulan. Saya mengalami, Tuhan mengizinkan ini semua untuk memberikan satu didikan, satu pelajaran. Ada banyak hikmat-hikmat yang Tuhan kasih kepada saya selama masa-masa rest dengan Tuhan. Dan saya sempat cerita dengan Tante tadi, rupanya di Zoom yang dulu, saya belum sempat menyaksikan. Kira-kira udah 3 bulan lalu, jadi udah 3 bulan lalu, saya diizinkan Tuhan mengalami di mana semua akses, termasuk ke rekening, itu terblok, saudara. Terblok dalam arti apa? Tentunya saya ke sini sampai di lockdown seperti ini, tidak ada planning atau perencanaan dan nggak tahu bakalan sampai kapan ada di Australia. Cuman beritanya sejauh ini bahwa border dari Australia, terutama Australia Barat, itu akan dibuka pada bulan Juni tahun 2021. Dan kalau berita itu benar, pada bulan Juni tahun 2021, berarti saya bakalan ada di sini sampai pertengahan tahun depan. Dan tidak terfikir sama sekali, dibilang ada persiapan, enggak juga, termasuk salah satunya uang atau dana. Jadi saya ke sini, tempo hari juga cuman bawa uang secukupnya, tidak berpikir untuk jangka waktu sekian lama, apalagi sampai tahun depan. Nah, kemudian pada waktu itu saya masih istilahnya tuh gini, oke lah, paling enggak aku punya tabungan yang mungkin untuk bertahan. Nah, ternyata pada waktu 3 bulan yang lalu, akses tabungan saya kelok semua. Dalam arti kelok itu, saya cuma punya yang bisa diakses dari Australia ada 2. Satunya mobile banking, satunya klik BCA. Dan ternyata mobile banking saya itu pakai nomor handphone suami, yang karena sudah ada di Australia sejak Oktober, dia lupa untuk mengisi pulsa, dan akhirnya nomor itu mati. Nah, mobile banking itu kalau nomornya mati, transaksi kita nggak bisa jalan, sehingga akibatnya ya nggak bisa kepake. Saya telepon bank, katanya harus diurus di kantor cabang. Dengan kata lain, saya harus datang ke Surabaya, dan itu nggak mungkin. Kemudian saya urus provider nomor kartu teleponnya. Dia bilang saya bisa ngurus dari, maksudnya nggak usah ke sana, tapi dengan catatan saya harus mengirimkan surat kuasa sama kartu SIM card-nya harus saya sertakan di dalamnya. Nah, problemnya kartu SIM card-nya kebawa di sini, saudara. Sehingga akhirnya ya udah, kartu SIM card-nya kebawa ke sini, harus dikirimkan ke sana. Nah, ternyata waktu itu untuk mengirimkan itu, biaya DHL-nya itu 1 juta, untuk mengirimkan surat tok, itu 1 juta. Akhirnya ya wurung ya, nggak jadi, keloklah 1, terus kemudian saya punya klik BCA, ternyata kena udara dingin di sini, langsung baterainya itu drop. Nah, saya nggak pernah tahu bahwa ternyata untuk baterai drop itu tinggal 1, itu pun ketap-ketip, saudara. Sehingga akhirnya saya telepon lagi pihak BCA, dan saya bilang, bisa nggak dibantu gimana, kayak caranya token itu atau gimana,
bisa dihidupin atau ya apa gitu. Nggak bisa, saudara. Ternyata saya sekali lagi penyelesaiannya harus ke cabang. Jadi Tuhan izinkan benar-benar waktu butuh duit, nggak ada yang bisa saya tarik. Nggak bisa saya ambil ATM. Terus kemudian, singkatnya, nah kalau ada yang tanya gini, loh Bu, ATM-nya BCA itu ada yang bisa dipakai di luar negeri. Nah, problemnya ATM yang dimiliki suami saya, itu sudah saya cek, itu tidak bisa diakses dari mesin-mesin ATM di sini. Jadi tidak ada fasilitas itu untuk ATM suami saya. Sehingga akhirnya ya benar-benar semua pintu seperti tertutup, saudara. Nah, selama 2 bulan lebih, Tuhan mengizinkan saya betul-betul seperti mengalami semua akses pintu itu ketutup. Dan ketika saya melihat teman saya yang tinggal bareng di rumah ini butuh duit gitu, enak saudara, dia tinggal telepon suaminya yang di Surabaya, tinggal kirim. Dia tinggal telepon bilang, Pak, kirim duit Pak, sedangkan saya telepon papa yang mana, saudara, ya kan? Jadi selama hampir 3 bulan ini, benar-benar tidak ada akses dari keuangan. Apakah selama 3 bulan ini tidak butuh uang? Wah, butuh. Ada pembayaran uang sekolah yang nyicil, dan itu saya harus mengeluarkan duit. Nah, masalahnya saya tidak bisa akses itu lagi, saudara. Sempat 3 bulan ini Tuhan izinkan posisi saya seperti itu, tapi akhirnya saya mulai mengerti, sorry ya, saya sambil chat sini teman-teman ya. Kemarin kejadian Zoom langsung baterainya pas habis. Nah, kemudian akhirnya Tuhan izinkan, saya baru mengerti kenapa Tuhan izinkan selama 3 bulan ini, hampir 3 bulan ini saya semua akses itu di-lock. Saya tidak tahu teman-teman yang ada di Zoom, saya mau tanya, ngerasain nggak saudara, mungkin ada di antara saudara ada yang ngerasain selama masa pandemik ini, akses kita itu seperti kelok. Misalnya gini, pekerjaan yang tadi aman, pekerjaan yang tadi tiap bulan itu ada income yang jelas, teratur, ada income yang pasti, tiba-tiba itu langsung bahasa Inggrisnya itu tidak bisa dijaga lagi. Terus kemudian mungkin toko atau pabrik saudara yang tadi itu tiap bulan tuh sudah pasti ada income segini-segini, kita tuh rodok tenang, rodok aman karena ada income segini-segini, tiba-tiba bisa berubah drastis kayak terjun bebas. Nah, mungkin ada beberapa saudara yang diizinkan Tuhan ngalamin seperti itu. Nah, saya mau nyampaikan pesan Tuhan, tapi khotbah saya bukan ini, saya cuma mau nyampaikan singkat aja untuk message Tuhan. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan kita ngalamin akses-akses kita, apa yang kita jaga selama ini, apa yang kita pakai sebagai sumber penopang kehidupan kita, dalam arti keuangan, itu kenapa beberapa orang ngalamin, diizinkan, kalau saudara sampai hari ini pekerjaannya lancar-lancar, nggak ada masalah, puji Tuhan. Tapi kalau ada di antara saudara yang diizinkan, kerjaan, sumber keuangan, itu seperti kayak terjun bebas, benar-benar nggak bisa mbok harapno. Kayak kamu ini, Anda ini mau makan apa besok ini, ya apa, nganu ini gimana, itu sampai sumpek semuanya. Kalau Tuhan izinkan itu, saudara percayalah, Tuhan lagi ngelatih saudara. Kenapa saya bilang Tuhan lagi ngelatih saudara? Dengarkan baik-baik. Saya tempo hari sempat ngomong bahwa keadaan susah kita ini akan terjadi bukan sekarang tok, tapi sampai beberapa tahun ke depan. Sampai beberapa tahun ke depan. Dan saudara dengarkan bahwa ini ada sesuatu yang Tuhan lagi katakan bahwa nanti pada satu titik tertentu di beberapa waktu ke depan, itu akan terjadi sikon di mana uang kita itu tidak ada nilainya. Saya ulangin. Nanti akan terjadi di mana uang saudara dan saya, tabungannya, itu tidak ada nilainya. Loh kok tidak ada nilainya?
Apakah akan terjadi hiperinflasi? Mungkin akan terjadi hiperinflasi global. Pokoknya ada masa nanti di mana keuangan saudara itu tidak bisa Anda andalkan lagi. Tidak bisa Anda gantungkan lagi. Jadi kalau saudara hari ini merasa tenang karena pekerjaan saudara masih mendatangkan hasil, puji Tuhan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, nanti akan ada waktu ini dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi semacam keadaan mungkin kayak hiperinflasi global atau apapun, di mana keuangan saudara itu tidak bisa lagi mbok jagakan, tidak bisa lagi mbok andalkan jadi sumber di mana saudara butuh tinggal ambil tabungan. Tidak bisa lagi. Pekerjaan saudara sampai tidak bisa lagi mbok andalkan. Kenapa? Karena nanti kondisinya akan sampai global. Kesusahan pandemik ini hanya kecil, saudara. Tapi akan terjadi nanti kesusahan yang lebih besar, kesusahan yang lebih global, yang itu di mana saudara sudah tidak bisa mengandalkan, gantungkan pada tabungan, akses saudara keuangan, akses saudara pekerjaan, tidak bisa lagi. Makanya kalau Tuhan izinkan kita ngalamin seperti ini, nah bersyukur karena Tuhan lagi ngelatih kita, supaya rasa aman kita tidak ditaruh kepada tabungan. Rasa aman kita tidak ditaruh kepada pekerjaan. Rasa aman kita tidak ditaruh kepada deposito kita. Rasa aman kita tidak ditaruh pada toko kita, pada pabrik kita, pada catering kita, pada usaha kita. Tapi rasa aman kita benar-benar kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Rasa aman kita taruh ke Tuhan. Nah, nanti mungkin saya akan share bentuk praktikalnya atau bentuk realitanya, kayak bentuk realistisnya, aplikatifnya gimana. Nah, saya cuma mau menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini. Ada pesan Tuhan itu gini. Jadi apa yang harus kita lakukan pada masa-masa ini? Saya mau ajak Anda melihat satu firman Tuhan dari Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Kita buka ya, saudara. Keluaran pasal 15. Ayat 22. Kita mulai lihat ayat 22. Sampai dengan ayat yang ke-25. Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Amin. Saudara, dalam Keluaran dalam Keluaran ini, kita tuh menangkap bahwa orang Israel itu baru keluar dari Mesir, lalu selama 3 hari Alkitab menuliskan mereka itu tidak dapat air. Ternyata setelah sudah 3 hari itu puasa tidak minum, lalu mereka ketemu air yang pertama kali, ternyata air itu pahit. Saudara bayangkan, di pandangan manusia, di sisi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita ditaruh di posisi ini, kita pasti berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Kenapa ya Tuhan, sudah 3 hari itu kita ini haus, kok malah tidak dikasih air minum, malah disodori air pahit. Saudara, saya tuh baru mengerti, saudara harus belajar percaya. Roma 8 ayat 28 itu beneran, saudara. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, sekalipun itu negatif, sekalipun itu kelihatannya sangat buruk, bagi anak-anak Tuhan, tidak ada semuanya terjadi karena kebetulan atau Tuhan itu iseng. Untuk ngetes-ngetes saudara dan saya, tidak. Semua yang terjadi itu ada bagian dari rencana Tuhan yang besar, merupakan bagian dari skenario Tuhan yang lebih besar untuk kita.
yang Dia kasihi. Roma 8 ayat 28 itu hanya berlaku untuk anak Tuhan. Tidak berlaku untuk orang yang di luar Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini kita ngalamin pandemik seperti orang Israel di padang gurun terus ketemu dengan air pahit, sumber kita kelok semuanya. Pekerjaan-pekerjaan kita banyak yang goncang. Keuangan kita banyak yang digoncangkan. Saudara dengar no? Tidak ada yang iseng dari tangan Tuhan. Semuanya ada bagian dari skenario Tuhan yang besar. Skenario apa? Saya tunjukkan kepada saudara kalau dalam kasus Keluaran tadi. Dalam kasus Keluaran yang tadi, kenapa sih air mara ini pahit? Nah, bertahun-tahun yang lalu, ada sekelompok peneliti yang terdiri dari orang-orang pinter. Di dalamnya ada dokter, di dalamnya ada ahli mikrobiologi, di dalamnya ada ahli kimia, di dalamnya ada ahli pertanahan, di dalamnya ada ahli air. Ada beberapa rombongan orang bertahun-tahun yang lalu melakukan penelitian, sudah lama sekali mereka melakukan penelitian kepada basic dari sumur mara ini. Kalau saudara ke sumur mara sekarang, sudah kotor, banyak sampah di dalam sumur itu. Tapi bertahun-tahun yang lalu, sekelompok ahli ini meneliti sampai di bagian dalam dari sumur mara. Kenapa sih sumur mara ini kok pahit? Mereka menemukan kenapa yang membuat sumur air di sumur mara ini pahit, karena ternyata air di sumur mara ini mengandung enzim-enzim yang ternyata enzim ini ada beberapa macam, saudara. Beberapa macam enzim ini kalau dirangkum, disimpulkan, enzim-enzim ini mempunyai 3 macam fungsi. Jadi ada beberapa enzim. Satu enzim mempunyai fungsi yang ini, satu enzim mempunyai fungsi yang lain. Nah, 3 fungsi ini kalau dirumuskan, pertama, fungsi enzim yang ditemukan, salah satu enzim yang ditemukan di sumur mara, ternyata punya kandungan untuk berfungsi untuk detox. Intinya kalau minum itu kayak obat urus-urus, jadi orang tuh langsung ke belakang. Kedua, fungsi enzim yang ditemukan di situ salah satunya berfungsi untuk booster. Booster itu kayak doping gitu loh ya saudara, kayak obat doping yang ngedoping orang. Seperti kekuatan atau tenaganya langsung melejit. Dan ada enzim yang ditemukan, ternyata fungsinya untuk antibodi. Saudara coba dengar, kenapa Tuhan setelah mereka itu puasa enggak minum 3 hari, mereka dihadapkan pada air pahit. Ini loh kehebatan rencana Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Tapi kita sering salah paham, kita menganggap Tuhan itu jahat. Kita menganggap Tuhan itu tidak peduli dengan doa, dengan tangisan, dengan pergumulan kita. Saudara, air yang berfungsi, enzim yang punya 3 macam fungsi ini, coba pikirkan, kenapa Tuhan harus memuat mereka diurus-urus dulu, dikasih obat urus-urus. Mereka ini kan baru keluar dari Mesir. Mesir itu baru kena tulah, 10 macam tulah. Kalau saudara perhatikan tulahnya, semuanya kotor, semuanya menjijikkan. Tulah lalat, lalat pikat, katak, nyamuk, belalang, air menjadi darah. Kalau saudara lihat semuanya itu terus sampar, tikus. Kalau semuanya Anda lihat itu menjijikkan semua tulah-tulahnya. Memang orang Israel tinggal di daerah Goshen. Tapi Goshen itu tetap masuk dalam wilayah Mesir. Airnya pun mengalir dari aliran sungai Nil itu juga tetap kena. Anda bayangkan ketika tulah kodok misalnya katak, itu kodok bukan cuma 100-200, tapi sampai tanah. Alkitab menuliskan, sampai tanah itu tidak kelihatan karena semua kodok. Itu kan berarti kodok itu pipis di situ, kodok buang kotoran di situ. Nah, terus kemudian apa Anda tidak menjamin, apakah Anda bisa menjamin bahwa air
sungai-sungai yang ada di Mesir itu tidak kena kencingnya kodok. Itu kan kena semuanya, saudara. Tetap ada bakteri-bakteri. Udara juga sudah tercemar, terkontaminasi. Jadi sedikit banyak, badannya orang Israel itu sudah pasti ada yang kena kotoran, kena bakteri. Tapi mereka masih tidak sakit. Seperti yang terjadi di Surabaya sekarang diberlakukan herd immunity. Anda kelihatannya seperti normal, tapi di mana-mana banyak OTG Anda yang tidak tahu. Ya, jadi itu intinya ketika virus-virus itu ada yang masuk di kita, dalam nama Yesus kita tolak ya saudara, tapi saya cuma ilustrasikan, ketika virus-virus itu ada yang masuk, ada badan-badan yang memang mereka tidak menampakkan gejala dan mereka oke-oke aja. Tapi bukan berarti bahwa virus itu tidak ada di tubuh seseorang. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa sebelum mereka masuk ke perjalanan padang gurun itu perjalanannya sulit. Kenapa? Karena kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali ekstrim. Sehingga Tuhan itu memastikan sebelum mereka masuk ke padang gurun, mereka tuh diberesin dulu, didetok dulu, saudara. Mereka kan sudah puasa 3 hari. Saudara dan saya banyak yang mengerti, kalau kita tuh puasa, sebetulnya badan kita tuh lagi mendetok. Betul nggak, saudara? Orang bilang kalau puasa itu sedang mendetok. Nah, jadi mereka waktu puasa 3 hari itu diizinkan Tuhan, dipuasakan 3 hari. Ayo, nggak usah minum, kekurangan makanan, dan sebagainya. Jadi, Tuhan izinkan untuk mereka itu dipuasakan, supaya didetok, kemudian langsung mereka diminumi obat urus-urus, itu istilahnya gitu, supaya itu kotoran keluar semua. Terus kemudian fungsi enzim yang lain yang ada di sumur mara adalah untuk booster. Kenapa untuk booster? Karena perjalanan di padang gurun berat, sehingga mereka dikasih booster dulu supaya energinya kuat. Kemudian ada enzim yang berfungsi sebagai antibodi, jadi mereka dikasih antibodi supaya kekebalan tubuhnya bagus. Nah, saudara kalau lihat, mereka kan menolak. Mereka waktu dikasih Tuhan minum air mara ini kan mereka menolak. Mereka ngomel, mereka bersungut-sungut, sehingga akhirnya sama Tuhan, ya udah Tuhan turutin, mereka minta air minum yang mereka suka. Diturutin sama Tuhan, dikasih kayu manis. Tapi saudara tahu akibatnya mereka nggak jadi kedetok. Mereka akibatnya nggak sempat di apa istilahnya dibersihin badannya, dikasih antibodi, dikasih doping, nggak sempat. Kalau saudara pelajarin, generasi pertama orang Israel yang keluar dari Mesir, semua habis di padang gurun kecuali Kaleb sama Yosua. Kenapa habis di padang gurun? Saudara, orang-orang yang habis di padang gurun yang ditelan oleh bumi karena pemberontakan, misalnya pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram, itu orang-orang Lewi yang ditelan sama bumi, itu total jumlahnya cuman berapa? Cuman sebagian kecil, saudara, cuman sepertiganya lah katakan. Tapi sisa yang lain, mereka kemana? Mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena tidak kuat dengan suhu yang ekstrim, ada yang memang mati tua, tapi ada juga banyak yang mati karena mereka tidak kuat di padang gurun. Memang Alkitab menuliskan begini, kasut mereka pun tidak ada yang rusak. Tuhan memelihara kasut mereka. Tuhan memelihara makanan mereka. Tuhan tidak pernah membuat mereka tuh sampai kelaparan. Tapi badan mereka tidak ada antibodinya. Tapi Tuhan tidak bisa dengan badan mereka. Jadi istilahnya badan mereka tidak kuat dengan alam, dengan kondisi alam dari padang gurun. Dan akhirnya firman Tuhan menuliskan generasi pertama semuanya habis. Itu kita bisa temukan di dalam Bilangan 32 ayat 13. Jadi bila orang generasi pertama dari orang-orang Israel mati di padang gurun semua kecuali Kaleb dan Yosua. Nah, saudara, jadi ternyata air mara yang pahit itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu. Dengerin saudara, kalau Tuhan izinkan sekarang dengan pandemik ini, mungkin ada sumur-sumur saudara yang kelok, sumur-sumur saudara yang airnya pahit. Saudara jangan ngomel dulu, jangan buru-buru komplain, dan jangan buru-buru tuh berontak sama Tuhan. Karena apa?
Karena Tuhan itu enggak ada yang ceritanya Tuhan itu izinkan sesuatu itu karena iseng untuk nyoba-nyoba. Enggak, saudara. Ada skenario yang ajaib yang Tuhan siapkan dari skenario yang besar yang kita enggak pernah bisa nangkep dengan kepala kita. Saya ingin ingatkan, hati-hati di masa-masa kita diizinkan Tuhan mengalami mara yang pahit, hati-hati jangan buru-buru minta kayu manis, saudara. Orang Israel ngomel, bersungut-sungut sampai mungkin Tuhan itu ya udah capek juga, gregetan, akhirnya Tuhan itu kasih kayu manis. Saudara, kadang-kadang kita berpikir ketika kita dapat kayu manis, oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Loh saudara tak kasih tahu ya, gara-gara kayu manis ini mereka malah mati di padang gurun loh. Jadi saudara, hati-hati dengan doa kita. Saya kasih contoh, saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Kesaksian ini memberkati saya luar biasa. Beliau cerita gini, ada jemaatnya dia yang di Sydney, ada jemaat beliau di Sydney, itu ceritanya dia kerjaannya taksi, ya, narik taksi gitu ya, kayak Uber. Nah, mobil di Sydney itu katanya kalau sudah umurnya 10 tahun, itu enggak boleh dipakai. Nah, dia itu mobilnya, saudara, sampai kilometernya tuh 1 juta. Bayangin kilometernya tuh sampai 1 juta, sampai akhirnya itu kilometernya tuh balik 0 dewek loh, saudara. Bukan dibalik 0, balik 0 dewek. Nah, itu bayang no. Kurang tuanya apa itu mobil, saudara? Kurang tuanya apa? Terus singkat cerita, dengan kondisi pandemik ini, apalagi di sini kan sempat kemarin kena lockdown apa sekarang, dia tuh butuh duit, saudara. Akhirnya ya udah mobilnya tuh toh ya enggak boleh dipakai lebih panjang, 10 tahun itu sudah harus dipensiunkan. Dia tawarkan itu mobil, enggak laku-laku, saudara. Mobilnya itu dia ditanya gini, berapa sih mobilmu ini kalau misalnya laku? Paling bagus harganya itu kalau dirupiahkan tuh 15 juta. Paling bagus 15 juta. Ya itu sudah kayak kayak beli besinya, besi kosongan gitulah ya. Pokoknya paling bagus tuh 15 juta. Mobil masih jalan tapi tua. Jadi kalau jalan itu bunyi gerodok, bunyi berisik, saudara. Nah, terus dia tawarkan enggak laku-laku. Dia sembayang, Tuhan. Bahkan dia itu deklarasi, Tuhan, aku kirimkan pembeli. Pembeli datanglah dari utara, selatan, timur, dan barat. Saudara, bukankah kita juga melakukan doa yang sama juga mirip seperti itu? Tapi tidak laku-laku, tetap tidak laku. Satu hari, dia lagi pakai mobilnya itu deket-deket gitu loh, saudara. Deket-deket mungkin mau beli belanja atau apa. Di tengah jalan, ditabrak sama mobil BMW. Nah, saya dikasih lihat fotonya, mobil BMW-nya utuh, tidak ada goresan sedikit pun. Mobilnya dia remek, saudara. Mobilnya dia langsung remek, saudara. Terus dia tuh ngomong begini sama Bapak Gembalanya, Pak, saya ini dosa apa ya sama Tuhan ya? Kok ngalamin seperti ini? Saya ini melakukan kesalahan apa ya sama Tuhan? Bukankah kita juga seringkali seperti itu? Terus saudara tahu? Ya, enggak bisa jawab, salah apa ya, enggak tahu, enggak ada salah apa-apa. Terus gara-gara dia itu ditobrok sama mobil BMW, intinya ternyata dari pihak mobil BMW, dia dikasih ganti rugi. Saudara tahu ganti ruginya berapa? Itu kalau dikurskan ke rupiah, 100 juta. Jadi dia dapat ganti rugi dari asuransinya BMW itu diganti $10.000, hampir $10.000 sekitar 100 juta. Kan kursnya 10.000, 100 juta, saudara. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya doanya dia itu dikabulkan. Tuhan, aku datangkan pembeli dari utara, selatan, timur, dan barat. Terus dia berdoa, Tuhan kirimkan pembeli. Coba saudara bayangkan, kalau dia dikabulkan doanya, dikirimkan pembeli, maka dia cuma dapat 15 juta. Tapi karena tidak dikirimkan pembeli, dia ditobrok dulu, dia dapat 100 juta. Sekarang kalau saudara sudah tahu ceritanya sampai seperti ini, saudara pasti jawab kalau tak tanya, saudara milih mana? 15 juta apa 100 juta?
Saudara pasti jawab gini, ya 100 juta Bu. Berarti saudara rela nggak didatengin pembeli, tapi ditobrok BRB. Saudara setelah tahu skenario ini, saudara akan bilang, iya saya lebih baik mobilku ditobrok BMW. Intinya tuh gini, ternyata doa kita itu tidak selalu bagus loh. Menurut saudara, ketika Tuhan menjawab doa saudara dikirimkan pembeli, saudara bersuka cita, saudara berkata, terima kasih Tuhan, kau sudah kirimkan pembeli. Padahal, kalau saudara mungkin tidak dikirimkan pembeli, Tuhan punya skenario lain yang lebih bagus. Hati-hati saudara. Makanya saya mau bilang begini, tidak semua yang kita doakan itu bagus. Tuhan ingatkan saya beberapa minggu lalu, hati-hati dengan apa yang kamu doakan. Ojo ngotot dengan apa yang kamu doakan. Jangan-jangan apa yang kamu doakan, kamu minta kayu manis, kamu menghalangi blessing Tuhan yang lebih besar. Terus ada yang tanya sama saya gini, loh terus doanya ya apa Bu? Kita katanya ya harus deklarasi, kita ya harus beriman. Doanya ya apa? Gini saudara, kalau saudara itu belum pasti, belum tahu pasti, misalnya Tuhan sudah bilang gini misalnya, kalau Tuhan sudah bilang gini, nak, aku nanti akan ngirimkan pembeli untuk rumahmu. Kalau Tuhan sudah bicara begitu, baru saudara deklarasi. Saudara baru deklarasi janji Tuhan. Tuhan, engkau sudah bilang akan dikirimkan pembeli. Tapi kalau Tuhan tidak bilang apa-apa, saudara tidak dengar apa-apa, tapi ini skenario otak kita kepengen supaya ada pembeli, maka saran saya gini, Tuhan, aku memang kepengen ada pembeli, tapi kalau Tuhan punya rencana yang lebih bagus dari rencana saya, tolong rencana saya diabaikan saja ya Tuhan, biar rencanamu yang jadi. Soalnya kalau Tuhan ngabulkan dapat pembeli, kayak cerita Bapak tadi, cuma dapat 1.500, cuma dapat 15 juta, rugi saudara. Jadi kalau saudara itu punya planning skenario apa, terus minta Tuhan, itu jangan ngotot untuk Tuhan kabulkan, kirimkan pembeli. Saudara sampai puasa, sampai tengking sana, tengking sini, deklarasi. Kalau saudara belum tahu pasti bahwa Tuhan memang akan mengirimkan pembeli, Tuhan sudah bicara akan mengirimkan pembeli. Kalau saudara belum pasti, itu cuma skenario atau planning saudara. Maka kalau boleh saya sarankan doanya kayak tadi saudara ya. Sebab kalau enggak, nanti saudara minta kayu manis, saudara kehilangan blessing yang lebih panjang. Amin, saudara. Jadi, ini yang saya ingin ingatkan pada saudara, apapun yang buruk yang sedang terjadi di hidup kita, termasuk sumber-sumber akses-akses kita seperti kelok, seperti sumur mara, saudara, jangan gerutu, jangan berontak, jangan komplain. Saran saya adalah gini, menikmati. Saya baru ngerti, saudara, bahasanya Filipi 4 ayat 4, Paulus bilang gini, Rasul-Rasul bilang gini, berkali-kali Rasul Paulus bilang gini, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Satu kali Paulus juga pernah bilang gini, sekalipun aku berduka cita, namun aku tetap bersukacita. Kenapa kok bisa di saat duka cita suruh sukacita? Gimana caranya? Ya apa caranya orang lagi duka cita kok suruh sukacita? Terus bilang bersukacitalah. Ya apa caranya bersukacita? Saudara, ternyata bersukacita itu membawa kuasa besar. Contohnya gini, Nehemia. Contohnya Nehemia 8 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bahasa Indonesianya gitu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi orang yang isa sukacita itu akan mendatangkan perlindungan. Coba orang Israel sukacita, mereka akan mendapatkan perlindungan. Nggak perlu sampai mati di padang gurun habis semua. Terus kemudian, sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Itu ternyata bahasa aslinya, perlindungan. Itu salah satu terjemahannya bukan perlindungan, tapi percepatan. Percepatan, dengerin, percepatan. Saudara kepengen percepatan kan? Pengen doanya percepatan, pengen mujizat terjadi percepatan, pengen pemulihan terjadi cepat. Amin. Nah, saudara, Alkitab menuliskan di Nehemia 8 ayat 10, sukacita karena Tuhan adalah percepatanmu.
Jadi ternyata kalau kita mau ngalamin percepatan, kita mesti sukacita. Nah pertanyaannya, ya apa caranya sukacita? Orang lagi sumpek, orang lagi susah, orang lagi banyak pikiran, ya apa caranya suruh sukacita? Ternyata saya teliti, arti kata sukacita itu bahasa aslinya karis. Karis, makanya dari kata karis itu muncul karismatik. Makanya kenapa ada gereja yang kita aliran karismatik, karena kita tuh dianggap gereja sukacita. Guyu-guyu, tepuk tangan, ketawa-ketiwi, loncat-loncat, sebentar nangis, sebentar ketawa, ya kan? Makanya kita dinamakan aliran karismatik, saudara. Karis itu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sukacita. Tapi saudara tahu arti sebenarnya dari kata karis. Karis itu arti dalamnya adalah gini, dengarkan baik-baik. Learn to enjoy. Learn to enjoy. Belajar menikmati. Belajar menikmati. Saudara, ternyata arti sukacita itu belajar menikmati. Jadi sukacita itu bukan gini, haleluya, hahaha gitu, enggak. Sukacita itu artinya belajar nikmati. Walaupun susah, walaupun enggak enak, tapi dinikmati. Contoh. Anak kecil kalau minum obat pahit, kan mesti cepet-cepetan nelen. Betul enggak, saudara? Karena dia enggak kepengen ngerasakan pahitnya. Betul ya? Tapi orang yang sukacita, menikmati, itu gini. Ini minum obat pahit, enggak langsung buru-buru nelen. Gini, saudara. Enak. Pahit. Tapi itu namanya menikmati. Sama seperti ketika kita ngicipin lemon. Kita makan lemon, kecut kita sampai guyung-guyu gitu ya. Kecute gitu kan. Tapi guyung-guyu cengengesan. Itu menikmati. Dinikmati dulu di mulut, enggak buru-buru ditelan, dinikmati. Janji Tuhan, kalau kita bisa menikmati, Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Saudara, kalau hari ini kita diizinkan ngalamin marah, ayo belajar nikmati. Menikmati. Gak ada duit. Duit pas-pasan. Dinikmati. Mungkin cengenges, anak duit. Lah kok guyu-guyu. Nikmatin aja. Saudara, kata Alkitab, kalau kita bisa menikmatin, itu kuasanya dampaknya besar. Jadi saya sarankan, nikmatono. Nikmatono masa-masa di mana keuangan kita sedang goncang. Nikmati masa-masa di mana kita sedang tidak enak. Nikmati. Karena kalau kita bisa nikmatin, saudara hasilnya akan luar biasa. Saya kasih contoh sekali lagi lebih jelas. Ya apa sih nikmati itu, Bu? Contoh gini ya, teman-teman. Beberapa bulan yang lalu, ada jemaat tiba-tiba datang ke Perth. Ya enggak ngomong ya apa, sebelumnya pokoknya gini. Bu Ruth, saya sudah di Perth. Bu Ruth bisa enggak nemenin kita? Besok bisa enggak Bu Ruth datang ke hotel, gitu kan? Jadi intinya kaget saya. Enggak ada awan, enggak ada angin, tiba-tiba saya pokoknya diminta untuk nemenin DE. Nah, terus pagi itu akhirnya tak jemput besok pagi nih, nemenin. Nah, tak pikir dia tuh cuman 2 orang, suami istri. Dadakno ada anak, ambek mama. Nah, di sini ini, kalau mobil itu isinya cuman boleh 5, ya harus 5. Nggak boleh kayak Surabaya, ya 5 bisa dimasuki 10. Kita nggak bisa. Di sini ya 5 harus 5. Kalau Anda berani masuk 0 tambahan, kita bisa kena denda dan dendanya besar. Dendanya bisa 5.000, 50 juta. Saudara, bahaya. Jadi makanya saya tuh tiba-tiba dia itu
minta kami untuk nemenin, tapi itu dadak. Akhirnya dia bilang, Bu, bisa enggak besok ke hotel? Nanti Bu Ruth nemenin kita ya jalan-jalan. Terus saya pikir, aduh mateng kon. Dia nih kok ya enggak tanya, saya ini ada mobil apa enggak, kan gitu. Ya, untungnya pas ada mobil. Terus kemudian saya berangkat jemput dia, ternyata dia berempat. Jadi saya dengan suami 2, jadi 6. Mobilnya yang saya pakai isa 7 orang. Ya untung. Wah, Bapak Ibu, saya nemenin dia selama 3 hari. Sampai hari ketiga tuh melet-melet sungguhan, teler saya, teler pol. Karena dia itu cari tanah di Australia. Jadi cari tanah yang gede, nah karena cari tanah yang gede, akhirnya nemeninnya kan enggak mungkin di daerah deket-deket, jauh-jauh. Mencar sana dari utara ke selatan, kayak lagu dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Waduh, kuwesel. Selama 3 hari itu capek gitu, saudara. Puncaknya. Dan selama 3 hari itu capek, terus saya tuh ngomong gini, Pak, sampai berapa lama di Perth? Saya tanya gitu. Mereka jawab gini, oh tenang Bu, kita masih 8 hari. Waduh, dalam hati, waduh, kok suwe gak mulai-mulai, iki mateng aku. Iki, dia pokoknya ngomong gini, pokoknya ya Bu Ruth selama kita di Perth, Bu Ruth yang jadi tour guide, Bu Ruth yang nemenin. Waduh, ya dulu ya, nggak nanya dhisik aku itu bisa apa enggak, gitu kan. Tapi puncaknya, saya tuh emosi, sempat emosi itu puncaknya. Satu hari Minggu, saudara. Dia bilang gini, Bu Ruth, besok habis ke gereja, kita mau jalan-jalan kemana? Aku tuh kesel, saudara. Ya wes, kita ke mana ya? Saya bilang, oke, kita ke satu tempat ini. Kita ke satu tempat pelabuhan. Terus kemudian, oke, kita dijemput jam berapa? Ya wes, tak jemput jam segini ya. Nah, mereka kan 4 orang. Terus saya kan 2 orang. Nah, mobil masih bisa sisa 1. Saya pikir anakku tak ajak. 1 ini enggak bisa karena ada ulangan. Anakku tak ajak. 1 pikirnya kan pas 7. Nah, suami saya posisi nyemput saya. Terus saya bilang gini, oke, saya bilang, Michelle ajaan. Michelle kan anak saya. Michelle ajaan. Jalan-jalan. Oke. Terus saya tuh, suami saya untung belum berangkat. Jadi pas mau berangkat, tiba-tiba saya tuh kerasa enggak enak. Saya telepon jemaat ini, saya bilang, Ci, berempat kan? 4 orang toh. Maksudnya 4 orang, tambah suami, tambah aku, tambah anakku kan sih cukup. Karena aku mau ngajak anakku. Terus tiba-tiba dia bilang gini, oh iya Bu Ruth, saya lupa bilangin hari ini ada ketambahan ponakan saya. Jadi 5 orang kan jadi nih. Waduh, berarti aku enggak bisa ngajak anakku. Tak telepon, Michelle sorry ya, enggak jadi, kamu enggak bisa ikut karena ini mereka keisi jadi 5. Terus anakku jawab, mama PHP, katanya gitu. Jadi akhirnya enggak jadi anak saya. Kami berangkat, sedih saya, saudara. Anak saya enggak bisa tak temenin, padahal itu hari libur. Maksudnya hari Minggu. Terus kemudian, akhirnya kita berangkatlah sampai 5:30 sore. Kira-kira 5:30 selesai, kita mau pulang. Mereka tanya, yang istrinya tanya, Bu Ruth, kita mau kemana setelah ini? Oh ya, pulang, Ci. Aku kesel ya, saudara. Pulang, Ci. Terus, oh, kita nganterkan ponakan saya dulu ya. Terus saya tanya, loh, Nyo, rumah lu di mana? Dia menyebutkan satu daerah. Waduh, daerahnya saudara itu nyempal. Bahasa Inggrisnya itu nyempal. Terus saya bilang gini, waduh, Ci, ini jauh. Lebih baik tak anterno di hotel aja, nanti dari situ naik kereta lebih gampang. Oh gitu ya Bu Ruth. Iya Ci, sorry ya Ci, aduh soalnya. Terus habis itu masuk mobil. Waktu di mobil, suaminya tanya, kita kemana mah? Katanya. Oh ya langsung balik hotel. Loh, nggak nganter ponakan kita sih? Nggak bisa Pak, soalnya ini tempatnya dia nyempal, jauh. Jadi biar dia ditaruh di hotel, nanti naik kereta. Terus suaminya tuh langsung gini, loh jangan ditaruh hotel, jangan disuruh naik kereta. Terus dia ngomong sama suami saya, Pak Yopi, kita antarkan ponakan saya ya. Alamatnya mana? Ngomong ngambek Pak Yopi, alamatnya mana? Kita anterno. Saudara, aku tuh kaget, karena apa? Dia itu enggak tanya gini, Pak Yopi,
minta tolong ya, saya misalnya udah janji sama mamai nggak enak. Sorry ya Pak Yopi, memang adoh, minta tolong repoti. Gitu kan. Misalnya minta tolong gitu kan ngomongnya enak. Ini enggak pakai ngomong gitu langsung. Pak Yopi, kita antarkan ponakan saya ya. Gitu loh. Jadi saya tuh jujur Bapak Ibu, saya tuh sampai merasa gini, kok dadi koyok sopir yo, kok koyok tour guide temenan yo. Antar kita ya ke situ ya, antar kita ke sana. Saya tuh sampai gini, apa gayane wong-wong orang-orang kaya itu kayak gini ya. Aku tuh sampai dalam hati tuh jujur Bapak Ibu rada dongkol. Untung waktu itu aku bawa masker. Kenapa? Karena aku ini orangnya ndak bisa nyembunyikan mimik. Kalau mangkel, jengkel, kelihatan mukanya. Jadi untung waktu itu bawa masker, tapi belum pandemik ya saudara. Bawa masker, tak tutup masker. Beno apa ndak ketok mukaku wis apa hijau kuning. Akhirnya saudara tahu, suamiku tuh ya rada gitu loh. Waduh soalnya. Jadi kita tuh nganterno waduh gitu saudara. Sampai akhirnya sampai rumah itu jam 9 kesel saudara. Sampai rumah jam 9 saya tuh taruh barang, saya langsung emosi, saya bilang gini, cukup ya, wis, besok gak mau lagi, kesel, udah kapok aku, cukup terakhir. Saya sudah siap-siap ngambil handphone, mau tak WA. Ci, besok saya nggak bisa nemenin, maaf ya, saya besok banyak acara. Wis, pokoknya masih gak banyak tak bikin acara wis pokoknya. Aku kesel, aku gak bisa nemenin. Sewapek, aku bun-bunanku sudah meledak ini. Sudah sungutnya muncul ini. Suami saya masuk, bilang gini, Non, tahan emosi, jangan WA. Ya cukup kok, kita udah kesel kok. Iki seonok petang dino meneng loh. Gak kesel ta? Ya kesel tapi ya apa? Lah kamu saya janji nemenin. Loh aku kok gak janji yo, gak janji. Loh ya sudahlah, kita sudah nemenin mereka ya wis ditutupno sampai tuntas, kita berikan yang terbaik. Loh, kesel ya kok kamu gak kesel ta? Ya kesel tapi ya sudahlah, dinikmati. Non, dia bilang gini, Non, kamu percaya ndak ada apa-apa tiba-tiba orang ini datang. Pasti Tuhan itu punya maksud. Maksud apa? Maksudnya ya repot ini tambahan kesel kabeh. Aku bilang gitu. Pasti Tuhan punya maksud. Wis ta, tidak ada yang terjadi kebetulan. Semua pasti Tuhan punya maksud. Singkat cerita, saya itu dongkol, ndak bisa dengarkan nasihatnya dia. Saya bilang, enggak wis, pokoknya aku gak kuat. Pokoknya mau tak omongin, besok lusa, sampai hari terakhir, tidak bisa nemenin. Kesel, capek. Saya udah emosi. Tuhan, tiba-tiba suami saya bicara gini, kamu ojo emosi, sembayang ngono, sembayang. Baru kamu WA, sembayang sik, baru WA. Saya doa, nyanyi ambek mengeluh, ambek nangis mengeluh. Aduh Tuhan, aku kesel. Terus saat saya sembahyang, saya dapat ayat Filipi 4 ayat 4 itu, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacitalah. Aku tuh bingung. Kapan bersukacita? Itu pertama kali saya menemukan apa sih artinya sukacita. Wong orang lagi emosi kok kon sukacita guyang-guyu yo ra iso Tuhan, gak iso. Terus saya pelajarin, itulah saya baru pertama kali ngerti arti sukacita itu adalah menikmati, belajar nikmati. Namanya belajar menikmati kan berarti susah toh. Dari situ saya tarik nafas. Gini saya tarik nafas. Oke, tak setrika. Oke, belajar nikmati. Enggak suka tapi nikmati. Oke. Enggak jadi WA, tiba-tiba langsung WA itu ting gitu kan. Mereka ini yang WA. Ibu Ruth, besok kita kemana? WA-nya gitu, saudara. Saya langsung jawab gini, besok Taci mau kemana? Saya temanin. Tak tulis gitu, saudara. Besok pagi, ya kuesel Bapak Ibu. Besok pagi budal jemput DE, itu kuesel langsung. Tak nikmati. Ketemu mereka, isang guyu, ndak seneng karena capek, bukan ndak seneng mereka, ndak seneng tapi karena lelah. Terus ya kita kemana Ci? Kita ke sini ya Bu Ruth. Oke, ayo. Menikmati. Akhirnya ketika belajar menikmati,
selama 4 hari itu enggak kerasa, saudara. Jadi benar ya, kalau kita itu bisa, hati kita itu sukacita. Maksudnya kita tuh bisa belajar menikmati penderitaan itu gak kerasa abot gitu loh. Perjalanan itu enggak kerasa berat. Hari terakhir, sampai kira-kira jam 5 lebih, saya tanya, Ci, kita mau kemana? Burut, kita balik hotel lah ya, capek, belum packing buat pulang besok. Saudara tahu jawaban saya? Loh, jangan, Ci, jangan buru-buru pulang, sik sore. Ayo, mumpung hari terakhir ini loh, mau kemana? Ayo, tak anterno. Mau beli apa? Nggak butuh vitamin, ta? Mau beli apa? Ayo, tak cari no. Ayo, mumpung hari terakhir ini, nanti ada sing lupa. Saudara, saya bilang gitu. Enggak, wes kesel, Bu Ruth. Gitu. Sungguhan, saya memberikan yang terbaik, saudara. Sampai hari terakhir, Ci, besok tak anterno ke airport ya. Wes sampai hari terakhir itu kita sampai kayak gitu. Terus singkat cerita, ndak wis Bu Ruth, ndak usah. Sampai di depan hotel mereka kita antar. Habis itu Bu Ruth, suami istri ini saya kaget. Dia bilang gini, Bu Ruth, kita ini kaget. Kita itu ndak nyangka. Bu Ruth ini orang sibuk. Tapi Bu Ruth ini sampai sama Pak Yopi kok mau nemenin kita sampai kayak gini. Terima kasih banyak loh Bu Ruth, terima kasih banyak. Tiba-tiba aku dikasih amplop, saudara. No, enggak usah, Ci, enggak usah, aku ikhlas. Oh, enggak, aku ya ikhlas, ini harus kamu terima. Aku tuh dikasih amplop, tuh webel, saudara, isinya itu $5.000. $5.000 tuh 50 juta. 50 juta. Terus kaget aku, saudara. Jadi aku dapat amplop tuh webel itu, aku langsung taruh tas, thank you. Aku masuk mobil, suamiku kan di mobil ngenteni di tempat parkir. Suamiku langsung lihat aku bawa amplop. Kan mari gitu sebelum masuk mobil itu tak masker dhisik. Saudara tahu kenapa saya tutup pakai masker? Suamiku ngerti. Langsung dia bilang gini, "Mari terima amplop ya." Iya. Ayo bukaan masker ya, aku pengen lihat. Lihat, aku pengen lihat mukamu kayak apa. Pasti mukanya beda, pasti mukanya lain, pasti guyang-guyu iki. Ayo, aja ditutup ya mbek masker. Mana bukaan, aku pengen lihat. Aku gak wani buka. Soalnya guyune gini, saudara. Guyune luwih barpol gitu loh. Sampai akhirnya gini. Kita ini terharu ya, kan nih. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau hari ketiga itu saya WA malam itu. Saya tidak akan melihat blessing Tuhan. Saudara, jadi ayo kita belajar menikmati, karena kadang-kadang blessing Tuhan itu datang dalam bentuk yang kita tidak pernah duga. Jangan keburu nolak air mara yang pahit, karena Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu rencana yang besar. Jadi nikmati air mara itu, saudara, dengan nikmati dengan syukur, nikmati dengan ketawa-ketawa, saudara. Karena Anda tidak akan pernah tahu, mungkin itu sedang mendetok saudara atau sedang melindungi saudara dari sebuah malapetaka yang lebih besar. Tapi saudara, ini pesan Tuhan yang kedua. Kenapa Tuhan izinkan akses-akses kita itu tertutup? Kenapa Tuhan izinkan kerjaan kita goncang? Karena nanti ketika masa-masa sulit semakin terjadi, di mana uang tidak bisa lagi kita harapkan, kerjaan tidak bisa kita jaga, no ya. Itulah saat di mana kita benar-benar harus, istilahnya itu bahasanya itu kita benar-benar cuma bisa ngandal ke Tuhan, menjagakan ke Tuhan gitu. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum itu terjadi, Tuhan ngelatih kita dari sekarang bahwa kita itu bisa dari sekarang ini latihan, walaupun tidak ada uang, tidak ada tabungan, tapi Tuhan itu sumber yang tidak terbatas. Saudara, waktu selama 3 bulan saya kelok, saudara, selama 3 bulan saya kelok, di mana akses bank itu tertutup sama sekali. Saudara tahu, saya ini bukan tiba-tiba, saya harus membayar uang cicilan uang sekolah. Saya tidak punya akses. Tadinya kan saya pikir ngambil duit tak beli $0, tapi ini tidak ada. Duitnya di rekening semua tidak bisa diambil. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya tuh cuma teriak sama Tuhan, Pak, aku butuh duit. Besok itu deadline, suruh bayar uang cicilannya, angsurannya, uang sekolah. Pak, aku ini tidak punya duit.
Saudara tahu, saya tuh berdoa sore, setengah 10 malam, pintu rumah saya diketok orang. Pintu rumah itu tiba-tiba diketok, ada seorang jemaat. Di sini tuh enggak biasa bertamu jam malam-malam, apalagi enggak akrab. Terus dia itu ngomong, Bu Ruth, saya minta maaf, mohon maaf, saya minta maaf Bu. Saya tahu enggak sopan, saya bertamu malam-malam. Bu, tadi ini saya itu sudah mau tidur, mau istirahat. Tiba-tiba Tuhan bicara, ganti baju, pakai jaketmu, siapkan amplop, isi duit sekian, kirimkan ke hambaku Ruth Yulia, sekarang juga. Tuhan, ini sudah setengah 10 malam sungkan. Besok aja ya Tuhan, enggak bisa besok, harus sekarang. Jadi setengah 10 lebih itu dia di depan pintu, dia ngomong, maaf Bu, saya ini sampai enggak enak, maaf, saya sungguh enggak enak bertamu malam-malam. Tapi saya harus nurut sama Tuhan, ini Tuhan suruh kasih amplop ini buat Ibu. Saudara, saya tuh sampai kaget menerima amplop itu, dan orang ini bilang, sorry ya Bu, minta maaf, harusnya saya tuh minta Tuhan itu supaya besok. Dalam hati saya berkata, loh jangan besok Pak, ya harus sekarang. Lek besok rodok telat, wisan repot aku Pak. Itu dalam hati saudara. Dan saudara, dia kasih amplop itu, jumlahnya itu seperti angsuran uang sekolah anak saya. Saudara bayangkan, saya enggak punya akses ke account bank. Saya enggak punya akses untuk narik dari ATM. Tapi Tuhan kirimkan jemaat yang tidak terlalu saya kenal. Tuhan bicara sama dia untuk kirimkan amplop. Saudara dengarkan, ketika nanti kita tidak bisa jaga no duit, tidak bisa jaga no kerjaan kita lagi, itulah saatnya saudara dan saya istilahnya akan masuk ke dalam kehidupan supranatural seperti itu. Di mana sewaktu-waktu Tuhan kirimkan akses dari surga itu turun kepada saudara. Latihannya kapan? Tidak bisa nanti. Latihannya harus mulai dari sekarang. Karena nanti tidak nututi. Ketika sekarang sudah mulai latihan, dan itu terjadi nanti, saudara sudah tidak takut lagi, kerjaan boleh hilang, kerjaan boleh gagal, boleh goncang, saudara dapat supply, supernatural provision yang akan datang kepada saudara seperti Ishak. Kerjaannya tidak jalan, tanahnya garing, hujan tidak turun, tapi kenapa masih bisa tetap tumbuh? Karena supernatural provision, penyediaan dari surga yang terjadi. Nanti itu kayak gitu, saudara. Ketika masa-masa di mana kita tidak bisa mengandalkan kerjaan sama keuangan kita, itu nanti akan terjadi apa yang mbok lakuno, walaupun secara kasat mata tertutup kabeh, hujane tertutup, tanane kering, tapi tetap cukul panenan. Kenapa? Karena surga yang turut campur, karena surga yang bertindak. Makanya saya ingatkan pagi hari ini, hal pertama, belajar untuk nikmati masa-masa sumur mara ini, belajar untuk menikmati karena Tuhan sedang menyiapkan saudara dan saya untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dan lebih dahsyat. Hal yang kedua, ini saatnya genjoten keintimanmu sama Tuhan karena engkau mau diajarin untuk makin peka dengan hidup secara roh, untuk makin peka dengan alam roh, untuk makin terbuka dengan akses alam roh. Karena nanti ketika akses di bumi ini hancur, digoncangkan semua, engkau tidak ketakutan, engkau tidak kekhawatiran, karena akses surgamu, akses alam rohmu, itu terbuka dengan gampang. Kenapa? Karena engkau orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Melekatlah mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti, melekatlah dari sekarang, intim, mendesak dalam hadirat Tuhan, masuk dengan Tuhan, makin gila dengan Tuhan, makin get-getan dengan Tuhan. Sehingga apa? Surga tidak nunggu nanti untuk terbuka buat kita. Surga sekarang juga, open heaven terjadi buat saudara. Saudara jalan di muka bumi, kanan kiri pandemik, kanan kiri goncang, tapi saudara jalan dengan provision dari surga. Kenapa? Karena engkau orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Engkau orang-orang yang gelending karo Tuhan. Jadi kalau hari ini ngalamin marah gelending wae, karena engkau tidak ngerti air itu pahit, untuk apa? Gelending aja. Ojo ngotot minta mobilmu laku.
ojo ngotot minta rumahmu laku. Karena ternyata siapa tahu Tuhan nyiapno cara lain sing bikin kamu dapat lebih banyak dari penyediaan surga yang luar biasa. Nikmati apa yang ada. Kalau mau punya doa, ya doa, tapi lek Tuhan belum ngomong apa-apa, ya udah syukurin. Syukurin dan bilang gini, Tuhan, lek rencanaku kurang apik, ya rencanamu lebih baik, rencanamu baik pasti yang jalan Tuhan. Gitu, amin saudara. Nikmati masa sumur mara, menegat dengan Tuhan, masuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, karena saudara akan dilatih untuk ngalamin akses dengan surga, akses supranatural, akses dengan alam roh. Itu kapan latihannya? Sekarang. Karena nanti waktunya tiba, goncangan-goncangan terjadi, keadaan akan lebih tidak bisa mbok harapkan, saudara sudah terbuka akses 24 jam, karena begitu gampangnya saudara mengakses apa yang ada di surga. Latihannya mulai sekarang. Jadi kalau hari ini ada sumur mara, nikmati, ojo ngomel, ojo bingung, takut aja. Kenapa kita itu takut? Kenapa kita itu khawatir? Kenapa kita itu stres? Artinya gampang. Karena saudara dan saya lagi tidak dekat sama Tuhan. Orang nempel terus dalam hadirat Tuhan. Pasti ketakutan itu menyingkir. Kalau orang nempel terus dengan Tuhan, pasti sing namanya khawatir itu tidak ada. Saudara, lek hari ini kok banyak takut, banyak khawatir. Berarti jelas, saudara hari-hari ini lagi gak dekat karo Tuhan. Waktu teduhmu lagi berkurang. Waktu pribadimu lagi kurang. Pasti sudah, kalau saudara nempel soro ambek Tuhan, gak mungkin takut. Wes gak mungkin. Karena hadirat Tuhan selalu memberikan keberanian. Hadirat Tuhan selalu membuat kita kuat. Hadirat Tuhan selalu membuat kita itu jadi tidak khawatir lagi. Coba saudara titenono, lek kita masuk dalam hadirat Tuhan, sing tadi khawatirkan jadi keluar seger. Lah lek saudara sekarang khawatir, berarti jelas saudara tidak pernah masuk hadirat Tuhan. Saudara kurang masuk hadirat Tuhan. Karena itu saya ingatkan, ini masanya nikmati sumur mara, masuk nempel dengan hadirat Tuhan, karena beberapa tahun ke depan akan terjadi, semuanya tidak bisa mau andalkan. Nggak akan mau andalkan, tapi saudara akan dapat akses dari surga. Dan itu akan terbuka bagi orang-orang yang nempel dengan Tuhan. Amin saudara. Ayo kita berdoa sebentar. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh sharing firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, meteraikan firman-Mu, sungguh meteraikan firman-Mu. Supaya pagi ini kami boleh menangkap isi hati-Mu. Saya boleh ngajak Lukas, kita naikkan satu pujian Lukas. Saudara, hari-hari ini ada satu firman yang Tuhan katakan kepada saya kuat sekali. Berkali-kali Tuhan memunculkan kata-kata ini. I will fight the battle for you. Aku yang akan berperang bagi kamu. And you will be still. Kamu akan diam saja. Saudara, masa-masa seperti ini, ketika semua terjadi goncangan, saya cuma ingin mengingatkan saudara, belajar menikmati sumur mara. Karena kau tidak akan pernah tahu skenario besar yang Tuhan siapkan. Belajar nikmati. Jangan buru-buru minta kayu manis. Kenapa Tuhan izinkan akses saya di lock? Karena Tuhan lagi ngajarin saya, melatih saya untuk mengakses yang dari alam supranatural, untuk mengakses yang dari surga. Tuhan sedang melatih saya. Karena waktunya nanti ketika itu terjadi, kita sudah peka, kita sudah makin mengerti Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan akan membuat berkat yang luar biasa. Saya ingat lagu lama, Lukas, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Boleh minta pujian itu, Lukas? Saat ku Yuk kita sama-sama menghampiri Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan, saudara. rohmu bekerja. Pagi ini ketika ada di antara saudara yang takut, yang khawatir bagaimana nasibku ke depan. Ketika ada saudara yang mulai resah, bagaimana dengan pekerjaan? Saudara, kalau hari ini sumurmu sedang di lock seperti aksesnya. Nikmati, nikmati. Terus mendesak dalam hadirat Tuhan. Terus mendesak dalam hadirat Tuhan. Karena ketika engkau mulai mendesak dalam hadirat Tuhan, engkau akan mulai dibawa untuk berpindah. Kau masih tinggal di bumi, tapi hidupmu akan mengalami perpindahan ke alam supranatural.
datang di mana aksesmu bukan lagi sumur mara, tapi aksesmu adalah surga. angkat Ini doa kami pagi ini, Tuhan. hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku memuji-Mu, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu pagi hari ini, Tuhan. Bapa, Ku pandang kekudusan-Mu. biar kami belajar untuk menikmati sumur mara. Kami belajar untuk menikmati, karena kami tahu tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kami. Ada skenario yang lebih besar, skenario yang lebih baik, Tuhan, yang Tuhan siapkan buat kami. Sekali lagi katakan, ku angkat hati. Ku angkat hatiku. Ajari kami untuk menikmati, Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu Kiralah basyaramu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa buat semua teman-teman yang ikut Zoom. Saudara, Tuhan sedang ngajarin semua teman-teman di Galilea ini. Di persekutuan doa Galilea. Engkau adalah orang-orang yang selama ini banyak terlibat dalam hadirat Tuhan. Dan pagi ini Tuhan sedang berbicara kepada engkau untuk membuka pikiranmu bahwa hidupmu bukan lagi mengandalkan pada kerjaanmu. Hidupmu tidak lagi hidup bergantung kepada pekerjaanmu. Tapi hidupmu betul-betul bergantung dengan penyediaan dari Tuhan. Tuhan sedang bawa engkau dan latih engkau semuanya yang ada di PD Galilea saat ini. Untuk dibawa transisi, dipindahkan dari hidup dengan alam dunia ke hidup di alam supranatural. Di mana kau akan seperti Ishak. Tanahmu boleh kering. Tapi ketika alam supranatural itu terjadi di dalam hidup kita, panen pun terjadi melawan segala sistem alam. Panenmu terjadi melawan segala sistem yang ada. Dan saya melihat tangan Tuhan yang besar lagi membawa saudara. Saya melihat tangan Tuhan yang besar lagi membawa semua teman-teman di Zoom pagi hari ini. Tuhan katakan begini, kamu ada di tanganku. Kamu ada di tanganku, nak. Semua yang ada di hidupmu ada di dalam tanganku. Berarti Tuhan katakan pagi ini, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara iseng atau acak. Semuanya engkau ada di dalam tangan Tuhan. Saya berkata, Tuhan siapkan teman-teman yang di Zoom. Siapapun yang ikut di Zoom pagi ini adalah orang-orang yang kau siapkan untuk mendengar ini. Dan Tuhan katakan, bilang sama mereka, aku memegang mereka. Mereka ada di tanganku. Saudara tahu kalau Tuhan yang pegang saudara, saudara di tangan Tuhan. Tidak usah khawatir. Kita akan baik-baik saja dan kita akan masuk ke dalam alam supranatural. Dan saya melihat Tuhan itu, saudara itu ada di tangan Tuhan yang gede. Lalu saya melihat tangan ini bergerak, saudara. Tangan ini bergerak. Kemana bergeraknya? Tangan ini bergerak. Rupanya tangan ini lagi bergerak kemana dia bawa, kemana dia mau. Saudara, Tuhan lagi bawa kita masing-masing kemana dia mau.
Kita lagi dibawa nih, kita lagi dibawa masuk ke dalam spiritual realm, alam roh. Kita dibawa lagi masuk ke dalam kehidupan alam roh yang lebih dahsyat lagi. Siapkan diri saudara, karena saya terlalu yakin, tidak perlu waktu lama. Ada banyak dari saudara mulai akan mengalami provision dari surga. Provision dari surga. Saudara, Tuhan ingatkan begini, ketika orang Israel minum air mara, kalau seandainya mereka nurut, maka mereka dari Mara sampai ke Elim, mereka tidak lama lagi ketemu dengan Elim, saudara. Mereka tidak lama lagi ketemu dengan Elim. Tapi mereka sudah dapat tambahan antibiotik, mereka dapat ketambahan antibodi, mereka dapat ketambahan detox. Saudara, Tuhan katakan, tidak lama kok, tidak lama. Air maramu ini tidak lama kok. Saya menangkap dalam roh saya menangkap kuat sekali. Saudara siapkan, banyak dari saudara dalam 3 bulan ke depan, dalam 3 bulan ini, saudara akan melihat pintu surga seperti breakthrough, provision from heaven itu open for you. Saya nggak tahu apa yang akan Tuhan siapkan in the next 3 months. In the next 3 months, saya merasa dalam 3 bulan ke depan, itu saya melihat seperti ada pintu akses roh itu terbuka. Banyak dari saudara akan mengalami itu akses roh, akses alam roh. Terima dengan percaya, terima dengan percaya. Bapak, aku berdoa biar hari-hari ini kita akan mendesak masuk lebih lagi, mendesak masuk dalam hadirat Tuhan, mendesak masuk di dalam Shekinah glory, mendesak masuk mendekat dengan Engkau. Karena hamba-Mu percaya kalau ini fase yang kami hadapi itu sumur mara. Karena kami akan yakin Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang besar dan kami akan segera masuk ke dalam Elim Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi ini semua anak-anak-Mu yang ikut Zoom akan dikuatkan. Semua anak-anak-Mu yang ikut Zoom akan dikuatkan. Siapkan diri saudara. Siapkan diri saudara. Saya merasakan kuat sekali dalam 3 bulan. Something in the spirit will be open. Something in the spirit realm, spiritual realm will be open. Sesuatu yang di dalam alam roh akan terbuka. Sesuatu yang di dalam alam roh terbuka. Sesuatu yang di alam roh terbuka. Dan engkau akan melihat dengan cara-cara yang tidak masuk akal seperti Ishak. Tanah yang kering tiba-tiba menjadi panenan yang luar biasa. Tanah-tanah yang kering yang tidak ada hujan tiba-tiba menjadi panenan. Kau akan mulai dilatih oleh Tuhan. Kau akan mulai dilatih mulai dari hal yang simple sampai yang gede-gede. Kau akan mulai masuk dalam pelatihan Tuhan. Kau akan mulai masuk dalam pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Karena itu akan menyiapkan engkau makin lama makin besar, makin lama makin dahsyat, makin lama makin dalam kapasitas yang lebih gila lagi. Terima kasih Bapak, hamba percaya, kami tangkap dengan iman, meteraikan semuanya untuk kami, dan kami mau melangkah di dalam ketepatan, kami mau melangkah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan, amen. Ya, saya kembalikan kepada pemimpin, kepada Tante. Terima kasih, Bu Ruth. Terima kasih. Sama-sama. Tepat, the right time. Firman benar-benar menguatkan kita semua. Saya berdoa Bu Ruth lebih lagi diberi pewahyuan, disingkapkan lagi. Semua urapannya ditambahkan lagi. Biar di Australia menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Ya, bisa kita doa. Pak Doni, silakan Pak Doni. Ya, thank you Ciyo. Sama-sama. Ya, mari sama-sama kita akhiri, kita satu dalam doa. Sekali lagi kita berdoa, Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah diberitakan, biarlah kami mengambil kebenaran firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ketika bangsa Israel diperhadapkan kepada mara, air yang pahit, kami ternyata menemukan ada 2 respon yang bisa kami kerjakan dan lakukan. Ayat 24, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ajar kami seperti Israel hari itu ketika menghadapi mara, kepahitan, kekecewaan dalam hidup. Kami menjadi orang yang bersungut-sungut, tapi ajar kami untuk seperti Musa, menjadi orang yang mendengarkan Engkau. Menaruh telinga kami kepada suara-Mu.
Kegagalan Hawa adalah kegagalan untuk mendengar suara Tuhan. Yes. Kegagalan Israel hari itu pun sama, kegagalan untuk mendengar suara Tuhan. Tapi Musa mengajarkan kami, justru di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah ujian, dia bukannya bersungut-sungut, tetapi dia belajar mendengarkan suara Tuhan. Itu sebabnya engkau berkata, apabila engkau shema, shema, apabila engkau shema, shema, engkau mendengar dan mendengar suaraku dan melakukan perintah-perintahku, maka aku tidak akan memberikan tulah seperti penyakit seperti yang kuberikan kepada bangsa Mesir, tetapi akulah yang akan menyembuhkan engkau. Dan hari ini kami percaya kalau kami mendengar shema, shema, mendengar bukan hanya sekali, tetapi mendengar terus-menerus, shema, shema, mendengar dan mendengar dan mendengar. Kami tidak akan jadi seperti orang dunia, kami tidak akan seperti Mesir, tapi kami akan menemukan God the healer, Yehovah Rafa, Tuhan yang memulihkan. Itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Sekalipun kami di padang gurun, tapi kami bukan Mesir. Tetapi kalau kami di padang gurun, kami adalah bangsa perjanjian. Kami menemukan kesembuhan dari Tuhan. Kami menemukan penghiburan dari Tuhan. Kami menemukan pemulihan dari Tuhan. Hari ini telinga rohani kami perlebar sekali lagi. Jadi shema, shema, mendengar, mendengar. Sama seperti ketika Abraham, engkau hentikan Abraham, engkau menggunakan nama Abraham 2 kali. Abraham, Abraham. Dan Abraham berkata, Hineni, ini aku ya Tuhan. Sama seperti Musa di padang gurun berhadapan dengan semak belukar yang bernyala-nyala. Engkau panggil 2 kali, Moshe, Moshe, Musa, Musa. Dan mereka menjawab, Hineni, ini aku Tuhan. Kami mendengar. Sama seperti engkau mengundang Samuel, engkau menggunakan kalimat 2 kali. Samuel, Samuel. Dan Samuel berkata, aku mendengar, berbicaralah kepadaku. Hari ini biar kami menjadi orang yang mendengar. Shema, Shema, mendengar dan mendengar. Mendengar dan mendengar. Seringkali kami masuk dalam cobaan, kami masuk dalam ujian sebab kami tidak mendengar Engkau. Seringkali kami tidak berhasil, kami gagal sebab kami tidak pernah mendengar Engkau. Hari ini ajar kami, Shema, Shema, mendengar, mendengar. Dan kalau Engkau panggil nama kami, Doni, Doni, Engkau panggil nama kami, Maria, Maria, Engkau panggil nama kami, Yulia, Yulia, Engkau panggil nama kami, Lukas, Lukas. Kami punya ketajaman untuk berkata, Hineni, aku Tuhan, aku mendengar, aku mendengar. Hari ini kami butuh berkat, ya, tapi lebih dari itu kami butuh mendengar, 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 mendengar Engkau, mendengar. Dan kami percaya kalau kami mendengar dan melakukan perintah-Mu, sama seperti yang Engkau katakan kepada bangsa Israel di Marah, maka kami tidak akan diperlakukan seperti Mesir. You will heal, engkau akan menyembuhkan, engkau akan memulihkan. Dan biarlah penyembuhan, pemulihan, kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami yang mendengar dan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, yang percaya dilawan berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih.